Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya, apa kabar? Jadi perkenalin, nama aku itu Fatihah Farah Santi Dewi, nama lengkapnya. Tapi orang-orang pada kenal aku Fatihah Farah, dan aku biasa dipanggil Aca, biar lebih hangat aja gitu. Jadi ada panggilan panggilan hangat namanya Aca. Dan untuk hari ini aku bakal nemenin kalian di acara Ngabuburit Bareng episode kedua. Untuk hari ini kalian udah pada tahu kan ya bintang tamunya siapa? Yap, bener banget. Kita bakal kedatangan seorang vokalis dari grup musik yang baru aja ngerilis single barunya, yaitu Ari Lesmana dari 420. Yang kita udah tahu nih ya, Ari Lesmana ini kan baru aja ngeluarin single barunya sama 420. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi, lebih deep lagi, langsung sama Ari Lesmananya buat ngebahas tentang single terbarunya. Halo Bang Ari, gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah oke. Alhamdulillah oke. Nih sebelumnya kan ada pepatah pernah bilang nih Bang, tak kenal maka tak sayang. Ya. Jadi gimana kalau kita kenalan dulu nih? Halo. Biar lebih enak. Nama aku Fatihah Farah, biasa dipanggil Aca. Bang Ari manggil aku Aca aja. Nah, Oke, gitu. Ca. Oke. Jadi di live ini nih kita bakal ngebahas seputar single terbarunya 420, Nematomorpha, sama hal-hal menarik lainnya. Ini Bang Ari sendiri lagi di Bandung ya? Iya, kebetulan rumahku di Bandung, jadi di Bandung deh. Tapi asli Bandung atau gimana tuh? Aku aslinya Riau sih. Oh, Riau. Terus tadinya pernah tinggal lama di Jakarta sekitar 14 tahunan atau 15 tahun. 14 tahun. Terus habis itu pindah ke Bandung. Wow, oke. Terus gimana nih Bang? Puasanya lancar? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Semoga yang nonton juga lancar ya. Amin. Yoi. Oke, berarti sekarang langsung ngobrolin tentang single terbarunya Bang Ari sama teman-teman ya. Gimana nih? Aku pengen ngucapin congratulations dulu buat Bang Ari dan teman-teman 420 buat rilis single terbarunya Nematomorpha. Ya. Sumpah, jujur aku suka banget karena konsepnya menarik banget. Itu sederhana tapi unik gitu. Tapi aku bingung. Nematomorpha tuh aku baru denger. Nematomorpha sendiri tuh artinya apa? Sebenarnya itu apa ya, karena aku nggak bisa, orangnya nggak belak-belakan, terus ya itu perumpamaan ya. Kalau dari kita bilangnya nematomorpha itu sesuatu yang merugikan, apa ya, ada sesuatu yang merugikan semuanya gitu. Jadi kayak bisa dibilang kayak parasit, bisa dibilang kayak benalu gitu. Jadi kayak aku rasa itu menjadi isu sosial yang penting gitu. Karena aku ngerasa kayak di setiap tongkrongan pasti ada yang apa ya, pasti sama ada gitu ya. Iya, pasti ada teman atau siapapun yang kadang pas senangnya aja datang, pas susahnya cabut. Sesimpel itu sih sebenarnya. Relate. Terus hubungannya tuh apa sih sama lagu Nematomorpha? Jadi kaitan dengan isi lagunya sama judulnya tuh apa? Apa ya, karena perjalanannya udah hampir 10 tahun, terus pasti banyak bukan satu dua hal yang kita alamin gitu, mau baik mau buruk. Jadi kayak semakin terseleksi teman-teman yang ada di dalam lingkungannya kita gitu. Jadi kayak ada secara yang otomatis gitu ada yang iya, jadi kayak semakin terfilter gitu, bahwasanya kayak ini kok yang tadinya teman kok jadi nggak teman, ada yang tadinya nggak temenan sekarang malah jadi temenan kayak gitu. Sebenarnya lebih ke hal sesimpel itu. Berarti lagu Nematomorpha ini tuh terinspirasinya dari pengalaman 420 sendiri kah atau Bang Ari pribadi kah? Bukan aja di sini Kak. Sebenarnya lebih ke semuanya ya, bukan hanya pribadi. Aku rasa semua anak-anak yang ada di dalam 420 ataupun di luar 420 akan merasakan hal. Pernah ngerasain hal yang kayak gini gitu. Jadi kayak ya udah, aku rasa Nematomorpha nama yang tepat untuk judul lagu yang baru itu. Gitu. Terus yang nulis lagunya tuh siapa nih? Kalau lirik aku mostly aku hampir ya 90%, terus dibantuin sama Roots juga. Terus kalau musik
kebetulan notasi kita bikin bareng-bareng. Terus waktu itu kita dibantuin Ruth juga, dibantuin Nui juga, terus ada produser kita Andi yang main keyboard gitu. Jadi kayak kita bikin lagunya keroyokan lah. Wow, keren. Okay. Keren sih, keren. Terus terima kasih. Ini nih, dari lagu ini tuh yang sebenarnya pengen disampaikan yang apa ya? Pesan yang benar-benar deep banget pengen Bang Arya atau teman-teman sampaikan ke pendengarnya gitu. Apa ya? Kayak lebih sebenarnya kalau aku pribadi gitu ya. Kalau aku pribadi sesuatu yang ya udah terjadi. Kalau misalnya mungkin someday kalian ngerasain hal yang kalian misalnya diculasin teman atau dibohongin teman. Aku rasa mungkin wajar-wajar aja sih kalau kalian patah hati atau kalau kalian kesel gitu. Tapi benar. Aku rasa mungkin fisik bukan menjadi salah satu tempat pelampiasan balas dendam gitu, tapi mungkin melalui karya gitu. Jadi kayak nyentil orangnya pakai karya. Kalau dari aku pribadi itu ya. Ya. Gokil. Terus dengar nih Bang. Nih lagu betul. Nih bakal masuk ke album ketiga, benar gak tuh? Yes, benar. Wih deh, mantap. Terus kapan nih mau rilisnya album ketiga? Tadinya sih harusnya berbarengan sama ulang tahun 420 yang ke-10 kemarin, tanggal 20 April. Cuman gara-gara ya isu nasional ini, isu internasional ini, jadi kita nggak bisa banyak waktu, kita nggak punya space untuk bergerak, Jadi kayak akhirnya kami cuma bisa merilis satu lagu itu, dan mudah-mudahan albumnya nih kalau nggak berhalangan mungkin habis Lebaran, tapi kayaknya sih nggak mungkin sih. Soalnya aku kenapa di Bandung anak-anak. Iya karena aku di Bandung, terus anak-anak di Jakarta, terus kayak apalagi sekarang PSBB di mana-mana kan. Jadi kayak, iya benar. Jadi semakin ketat buat keluar kota. Susah ya. Tapi kalau setelah selesainya pandemi ini nih, nanti bakal ada rencana buat konser tunggal kah atau rencana lain gitu nggak? Ada. Kebetulan kita udah kerjasama dengan salah satu promotor. Terus kayak harusnya sih sebenarnya kemarin kita rilis itu tuh ada konsernya, ada promonya, kita bakal datang radio, terus kita bikin secret gigs gitu-gitu. Cuman karena corona ya udah akhirnya. Iya emang ya Allah. Ya udahlah. Bener emang. Iya. Tapi semoga aku doain nih sama teman-teman yang lain juga, semoga cepet rilis. Maksudnya albumnya cepet rilis, terus cepet ngadain konser tunggal juga. Amin. Terus ini nih, tadi kan baru 4 hari yang lalu deh kalau nggak salah, aku ngeliat video klipnya Nematomorpha. Jujur itu konsepnya apa ya? Sederhana, unik banget. Aku juga belum pernah nonton video klip yang itu tuh videonya gitu. Apa ya? Enggak. Sepotong-potongan kayak slide-slidean tapi ada maknanya. Tapi aku gimana ya? Bingung aja gitu, bisa aja gitu bikin konsep sebagus itu. Itu siapa sih emang yang konsepin? Kebetulan 420 sendiri punya production house. Kita punya production house independent dan namanya Seadanya. Jadi sebenarnya idenya dan itu adalah video klip pertamanya 420 yang kita bikin bareng-bareng gitu maksudnya. Benar-benar kita sewa green screen, terus kita bawa properti sendiri, terus memang proses editnya juga nggak sehalus kayak orang-orang bikin video klip gitu. Jadi kayak idenya hampir semuanya dikerjakan oleh si tim dari Seadanya. Jadi kalian mungkin dari teman-teman semua di sini ada yang penasaran, mungkin bisa langsung dilihat di Instagramnya Seadanya. Gitu. Seadanya. Berarti benar-benar DIY gitu ya? Iya. Jadi kayak aku juga kemarin tadinya sebenarnya pengen video klipnya dulu yang keluar. Aku nggak pengen keluarin video lirik sebenarnya. Cuman karena kenapa tuh emang yang nggak mau keluarin video lirik Bang? Nggak tahu kenapa. Karena nggak tahu karena album yang ini tuh nuansanya lebih jadul. Jadi lebih jadi aku pengennya tuh ngeluarin sesuatu yang berhubungan dengan zaman dulu lah gitu. Video klip, nggak ada video lirik. Terus kita bakal ngeluarin kaset juga kayak gitu. Tapi untuk genre lagu di album ketiga ini nggak beda gitu nggak sama album sebelum-sebelumnya? Atau sama?
ada nggak tahu ya, kalau aku ngedengarnya kayaknya beda gitu. Kayaknya Beda ya, aku nggak sama tahu. aku juga baru kedenger Nematomorpha pertama kali itu kayak ada sentuhan beda aja gitu. Mungkin dari Jadi musiknya entah, mungkin jadi ya gitu. ya karena aku agak bosen dengan apa ya, dengan musik yang setiap aku buka YouTube, setiap aku dengerin musik gitu, kayak sekarang semua orang akustikan, apa folk gitu ya. Iya bener. Terus kayak Boring sebenarnya lah kalau ya. sebenarnya ya 420 kan apa dominannya akustikan gitu, terus udah hampir udah 10 tahun terus akustikan mulu, terus kayak pengen juga nih gitu punya sesuatu yang baru, terus ya udah makanya ngeluarin musik yang berbau-bau American reggae gitu-gitu. Jadi makanya kemarin aku agak deg-degan juga sih sebenarnya, kayak ini musiknya bisa diterima nggak ya gitu. Kayak, tapi itu challenge lah bang, tapi ya, bagus sih. Ya aku juga nggak tahu sih, maksudnya kayak apakah orang bisa terima atau gimana gitu ya. Aku sih nggak, aku nothing tulus ya buat ngerjainnya, tapi yang penting ya apa ya, tanggapannya sih feedbacknya positif sih, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Nih tadi kan aku sempat ngebacain komen, ada yang bilang hibur kita dong bang, katanya disuruh nyanyi. Disuruh nyanyi lagu Nematomorpha secara live. Ini momen sakral bang, gak bisa dirusak nih bang. Harus bang, ayo turuti bang. Aduh, Nematomorpha ya, aduh aku belum pernah bawain ini di depan orang banyak gitu, kayak apa ya ini pertama kalinya dong. Lirik pertamanya gimana? Aku juga lupa jadinya. Iya kan? Ini dongeng seorang teman yang menjelma menjadi Nematomorpha. Habis itu apa ya liriknya? Apa ya liriknya? Asli aku lupa. Kita cari senang bukan uang. Kalau soal uang memang benar ku salah orang. Ya udah gitu aja. Iya. Nah, tadi aku sempat concern di ada part lirik yang kita cari senang bukan uang. Nah, itu tuh terinspirasi dari mana tuh? Ya karena memang 420 dari dulu nggak mengagung-agungkan duit, tidak berekspektasi tinggi sama duit gitu. Jadi duit ya kita perlu lah pasti gitu. Cuman kayak duit bagi kita semua yang ada di dalam 420 itu ya apa ya? Duit itu bonus gitu. Yang penting berkaryanya dulu, happy-happynya dulu, nongkrong-nongkrongnya dulu gitu. Iya benar sih. Soalnya kalau kita kerja juga nggak ikhlas, tetap aja kan rezeki mah nggak bakal ngalir juga. Iya sih sebenarnya lebih ke situ, lebih ke mimpi-mimpinya, lebih ke goalnya apa sih sebenarnya gitu. Benar. Nah gini bang, sekarang kita mau bahas tentang 420 lebih dekat lagi nih. Tadi aku sempat membacain DM dari Ngakak Bingits. Aku pilihin secara acak. Tadi ada banyak nih. Yang pertama nih, setiap manggung Bang Ari sering bawa alat semacam kecrekan gitu ya. Nah pada nanya nih, itu emang namanya beneran kecrekan atau apa sih sebutannya? Iya kecrekan ya. Kecrekan, orang bilang shaker juga. Ya. Apa ya, aku nggak tahu sih namanya. Jadi aku nemu itu di Bali, terus kayak pas aku lihat kok kayak biji-bijian gitu kan, seru gitu megangnya. Terus Bang Ari sendiri ini nggak ngasih nama gitu nggak ke alat musik itu? Enggak sih, enggak ada sih. Enggak ada ya. Cuman aku punya banyak alat kayak gitu. Karena setiap perform kan pasti ada yang bilang marakas juga tuh, ada yang bilang marakas. Iya. Jadi setiap aku perform pasti bukan rebana. Kalau rebana mah alat pukul. Lupa. Jadi aku punya banyak cadangan itu, jadi kayak biasanya aku suka nyetok gitu. Kalau teman-teman yang mau nyari mungkin itu ada di Bali, tempatnya ada di Bali. Iya. Di mana itu Bang, di Balinya? Di Ubud ya, aku biasanya kalau itu beli Ubud, kalau nggak di pasar tradisional. Tempat monyet itu ya? Iya kan? Ya, iya benar di Anoman. Iya ya, aku pernah di situ. Pernah. Jadi enggak, pas waktu itu tuh lagi apa ya, liburan deh bareng keluarga. Diambil sendal saudaraku monyet. Bener-bener emang. Terus sekarang ada nggak di situ alat itu kecerikannya? Enggak, alatnya semuanya di studio karena kebetulan kan studio di Jakarta.
Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi nih. Ya, Dulu Bang Ari kuliah di mana? Terus kok bisa jadi diriin 420? kuliahnya dulu di London School of Public Relations. Terus aku angkatan 2005, Wow, tua ya. Terus enggak kok. aku lulus S1-nya 2009, terus lulus S2-nya 2011. Jadi Keren, bikin keren. 420-nya pas S2-nya kelar, terus 420-nya udah mulai rekaman gitu. Jadi Oh 420 iya, itu iya. 2010, 20 April 2010 aku ingat ya. Gitu. Itu kenapa S2 dapat beasiswa kan ya kalau nggak salah dengar-dengar tuh. Ya, aku dibayarin kampus. Gimana caranya dapat beasiswa? Tips and trick. Nggak tahu, aku dulu tuh nemenin temanku sebenarnya. Jadi dia bilang, Ri udah lah Ri, daripada ini lu temenin gua gitu. Terus kayak dia tes untuk S2-nya kan, terus aku ikut ke dalam situ. Terus akhirnya aku Lolos. tes. Iya, dianya nggak lolos, akunya yang lolos banget. Waduh. Terus gimana udah, tuh? terus habis itu ya udah disuruh. Terus pas akhirnya aku keluar di pengumuman yang ada di kampus kan, terus akhirnya aku ditulis di situ apa bahwasanya aku dapat beasiswa. Waktu itu beasiswanya sempat nggak full lah gitu, jadi kayak aku bayar berapa persen, terus kampus yang bayarin berapa persen gitu, jadi kayak ya udah gitu. Terus akhirnya aku urus, oh ternyata benar gitu. Terus akhirnya aku baru semester 2 baru kasih tahu bokap kalau aku lanjut S2. Wah, kenapa gak dikasih tahu dari awal tuh? Karena aku mikirnya juga aku iseng kan ikut S2, kayak nggak mungkin bakal selesai juga gitu, karena kuliah lagi kapan kerjanya gitu. Jadi cuman pas udah S2 kok malah nilainya lebih bagus, terus kayaknya lebih fokus gitu sekolahnya. Terus kayaknya ya udah dikelarin deh gitu. Tadinya cuma pengen sampai semester 2 aja, udah cabut gitu. Tapi ternyata keren sih, Bang. Alhamdulillah gitu. Jadi kayak rektornya bilang, Ri kamu serius lah gitu, aku ini di support gitu kuliahnya. Akhirnya udah dia support full, malah aku serius, udah selesai deh itu. Tapi ini loh, aku tuh salut sama muka, ya. enggak. Tapi salut gitu sama ada orang yang mungkin lebih fokus ke karir, tapi ini kan pendapat pribadi kan ya. Ada yang benar-benar fokus sama karirnya terus ninggalin pendidikannya gitu aja, ada yang balance imbang pendidikan sama karir juga. Tapi Bang Ari ini bisa nyelesain pendidikan juga, karir juga oke gitu. Keren sih. Iya, susah soalnya kadang pada saat itu tuh kan kadang nongkrong, terus kadang teman-teman suka, lu apaan sih di kuliah gitu. Iya benar. Cuman kayak aku suka di dalam aku suka di dalam kelas, aku suka memperhatikan dosen ngajarin sesuatu gitu. Jadi kayak menyenangkan sekolah gitu. Benar. Tadinya aku sempat ditawarin di UI S3. Wah, gokil. Iya, cuman kayak pokoknya waktu itu aku tanya, oh, ini tugas akhirnya ngapain? Terus dia bilang kita harus bikin buku kalau nggak salah. Terus aku bilang nggak jadi deh gitu. Kenapa? Karena aku nggak suka baca buku. Ngapain aku harus bikin buku kalau aku nggak suka baca buku? Iya benar. Gitu. Akhirnya ya udah, akhirnya nggak aku ambil itu. Cuman mentok deh. Ngomong-ngomong, jurusannya apa pas waktu itu tuh? Kalau S1 aku media massa, maskom. Terus kalau S2-nya corporate communication. Berat. Nggak juga sih, sama aja lah. Lanjut. Aku jadi mau nanya nih Bang. Katanya ada yang bilang, aku kan pernah dengar ada yang bilang kalau mau menikmati senja minumlah kopi sambil dengerin lagu 420. Gimana tanggapan Bang Ari terhadap itu? Apa ya, orang-orang kayak gitu tuh ya sebenarnya sih bebas ya, kayak, tapi nggak tahu kenapa aku nggak suka. Ya nggak tahu, bukan nggak suka, maksudnya kenapa harus disangkut pautkan gitu. Maksudnya kayak ya contohnya misalnya aku atau JJ atau Cinta, misalnya Danila gitu. Nah misalnya gitu, anak senja kita juga nggak ngerasa anak senja musiknya untuk senja gitu. Enggak juga sih gitu. Iya, jadi kayak
udah bebas aja gitu. Bebas terserah orang aja lah ya gitu. Iya gitu, iya. Terus nih aku kan pernah beberapa kali datang pas 420 manggung. Ya. Itu di depan tuh biasanya ada kayak cangkir kopi gitu loh. Itu kenapa sih ada begituan gitu? Kalau cangkirnya itu sebenarnya cangkir yang dipakai sama 420 selama waktu proses pembuatan album. Terus jadi kadang kita suka bikin kopi, kadang kita suka nuangin alkohol ke dalam situ gitu. Jadi kayak gelas itu menjadi sesuatu yang bersejarah aja gitu. Jadi kayak menjadi saksinya gitu ya. Jadi CCTV-nya si cangkir itu gitu. Jadi kayak kemana-mana kita bawa gitu. Jadi kayak pas manggung, jadi nggak perlu bawa air minum lagi gitu. Semuanya taruh di atas, di dalam situ. Oke, lanjut. Ada lagi nih yang nanya, Bang Aris suka dan belajar musik dari kapan? Aku main musik dari SD. Terus belajarnya dari mana ya? Belajarnya kayaknya dari anak-anak juga gitu, maksudnya kayak, tapi aku sampai hari ini nggak bisa main gitar loh sebenarnya. Loh, serius Bang? Serius, jadi kayak kalau misalnya kadang kan aku suka ditanyain gitu, Mas Hari nanti interview mainin gitar ya lagunya Mas Hari gitu. Kadang aku suka nggak tahu kuncinya apaan gitu. Jadi iya beneran. Jadi kadang aku ngebawain sebuah lagu yang aku tahu aja kuncinya. Jadi kayak kadang misalnya lagu aku tenang, misalnya anak-anak main dari B, terus aku nanti maininnya dari G misalnya gitu. Jadi sebenarnya aku tuh pemusik bohong-bohongan sebenarnya. Main gitar juga nggak bisa, nggak jago. Cuman bisa tapi bikin. Kayaknya emang seni tuh kayak gitu deh. Kayak emang kalau seni tuh emang apa ya? Apa ya istilahnya ya? Ya udah plong aja gitu. Iya kadang aku suka, masa sih Mas nggak bisa main gitar? Beneran aku bilang, beneran nggak bisa main gitar. Bisa gitu, cuman nggak yang jago gitu kayak yang gitu. Aku nggak gitu. Ya, terus kalau nggak bisa main gitar, bisanya main apa tuh? Aku bisa main gitar, cuman nggak yang gimana ya? Kayak misalnya gini, misalnya Aca bilang, Mas bawain lagu Fana Merah Jambu dong pakai gitar gitu. Aku nggak tahu tuh kuncinya apaan tuh. Kuncinya apaan ya? Gitu. Cuman aku tahu mana yang aku tahu mana yang fals. Aku tahu mana senar yang nggak di tuning gitu. Gitu. Telingaku sensitif gitu. Cuman aku nggak bisa maininnya aja. Nih ada yang nanya lagi, kok Bang Ari bisa merangkai lirik dengan kata-kata yang kuat makna sastranya katanya? Nggak tahu aku. Kalau menurut Aca gimana? Nggak tahu juga nih ya kenapa. Mungkin karena ini ya, Bang Ari kan asal dari Riau ya. Biasanya orang-orang Sumatera bagus tuh. Apa bikin sajak, bikin ini. Bisa jadi. Ya nggak sih? Jadi. Iya kan ya? Bisa jadi. Biasanya pujangga-punjaga tuh dari Sumatera. Iya benar-benar. Bahasa Melayu kan, ya kan dari sana. Iya bisa jadi. Oke. Nih, ada yang nanya lagi terakhir. Katanya di video lirik lagu Nematomorfa ada gambar telapak tangan terus ada lingkaran gitu. Itu maksudnya tuh apa? Nah, ini yang harus aku lurusin. Sebenarnya ini logo. Jadi 420 itu kan nggak pernah punya logogram. Jadi aku dari dulu itu pengen banget gitu. Kayaknya nggak afdol gitu kalau band nggak punya logogram gitu. Nah, akhirnya aku rilis lah tuh gambar tangan yang tengahnya kan bolong tuh aslinya. Iya. Nah sebenarnya itu artinya memberi dan menerima gitu. Aku rasa tangan melambangkan apa yang seharusnya gitu. Kadang menolong atau menerima pertolongan gitu. Dan kenapa ada bolong gitu di tengahnya? Ya itu tergantung dari perspektifnya. Kalian mau melihatnya seperti apa? Kalian mau menjadi seorang yang penolong atau kalian mau menjadi seorang yang ditolong? Gitu. Jadi 420 mungkin berharap bisa menjadi dua-duanya gitu, bisa menolong kalian untuk mungkin misalnya bisa mengangkat mood kalian yang dari bete terus bisa jadi seneng. Terus ya gitu-gitulah sih sebenarnya. Jadi aku rasa gambar tangan itu bisa mempresentasikan si musik 420 yang baru ini gitu. Jadi
Ya gitu. Mantap. Terima kasih. Berarti sekarang aku yang nanya nih, gantian. Oke. Selama 1 dekade 420 nih, pengalaman pasti kan udah banyak ya. Suka duka pasti ada lah, semua dijalanin bareng-bareng. Tapi coba deh, pengalaman yang paling gak ngenakin gitu. Apa ya? Kalau kemarin ada sempat yang nggak enak tuh di saat aku harus berpisah sama Adrian kan. Adrian tuh kita harus yang hapus gitu. Jadi mungkin banyak teman-teman yang nanya gitu, Bubu di mana gitu, Adrian di mana gitu. Ya Adrian masih ada di dalam 420, Adrian cuman porsi kerjanya aja gitu. Karena anak itu kan pinter banget. Anak itu pinter banget secara akademis gitu. Bukan berarti dia nggak jago main gitarnya, enggak. Cuman waktu itu yang kita butuhin adalah si Adrian ini mengelola si perusahaannya 420 untuk menjadi lebih baik gitu. Nah akhirnya si Adrian tuh harus aku tarik ke kantor untuk ngurusin keuangan, terus menjadi salah satu ujung tombaknya si perusahaannya 420 gitu. Jadi kayak itu salah satu momen perpisahan yang menurutku kayak di awal tahun kemarin itu kan dia terakhir main tuh ulang tahun baru. Terus kayak pas next eventnya kayak pas aku manggung terus dia nggak ada tuh kayak rasanya kayak ada yang kosong gitu ya. Cuman aku harus berjalan dan dia pun harus berjalan mengurus perusahaan gitu. Jadi kayak tapi sekarang sih udah fine aja sih. Cuman maksudnya pasti ada lah rasa yang kayak ternyata kangen juga ya ada Adrian atau Bubu gitu buat naik. Ya tapi mungkin someday setelah perusahaan ini selesai permasalahannya pembangunannya kayak kelar gitu. Aku rasa semuanya akan balik seperti semula sih. Amin. Kita semua doain di sini yang terbaik buat 420. Amin. Terima kasih. Nah, dari bad news kita pindah ke good news. Kalau pengalaman yang lucu, yang memorable banget dah, yang paling gak bisa dilupain, ada nggak? Pasti ada lah kan. Pertama kali kami ini manggung. Apa ya? Banyak sih. Banyak ya. Banyak. Kalau yang berkesan tuh salah satunya ini. Pertama kali kami mendapatkan award dari NATV. Iya. Jadi kayak aku tuh kan orangnya suka berhayal ya gitu. Aku tuh kan orangnya aslinya nggak serius gitu, konyol gitu. Terus dulu aku seneng kayak misalnya bukan berekspektasi sih ya, aku berhayal kayak wah ini nanti nih kalau misalnya gue dapat penghargaan gue ngomongnya apa gitu. Terima kasih buat semua sih kayak gini. Bercandaan aja sebenarnya buat anak-anak gitu kan. Taunya beneran. Taunya beneran. Terus kayak itu tahun berapa ya? 2000 berapa ya? 18 atau 17. Oh iya. Itu pokoknya zona nyaman. Zona nyaman. Zaman-zamannya filosofi kopi ya? Kopi 2017 berarti. Oh iya benar. Ya, gitu. Terus ini nih kan ada merebaknya virus corona ini kan pasti berpengaruh ke semua orang, terutama ini penjualan rilis single terbarunya 420 juga pasti berpengaruh banget nih. Terus cara 420 atau Bang Ari ngerilis, ngepromosiin gitu-gitu gimana tuh? Karena kan nggak bisa nggak bisa langsung manggung gitu kan? Ya. Kemarin kita yang pasti dari teman ke teman yang pasti terus share, dan 420 itu nggak pernah punya buzzer sih, maksudnya kayak tolong promoin ini ya, tolong promoin gitu. Kalau di 420 itu kayak lo kalau senang sama musik kita ya promoin, kalau misalnya lo nggak senang ya nggak apa-apa gitu, lo nggak mempromokan juga nggak apa-apa gitu. Jadi kayak setiap aku ketemu orang gitu, kayak contohnya misalnya nih aku beli sesuatu gitu ke supermarket gitu, terus kadang ada yang tahu sama aku gitu, pasti aku bilang, aku sampein dari mulut ke mulut, dan anak-anak melakukan hal yang sama gitu. Jadi kayak, Mas hari ini 420 rilis album, tolong dengerin ya di YouTube. Terus nanti ketemu tukang parkir yang kenal sama aku gitu dekat rumah, Mas Hari gitu kan, gitu, hari ini aku rilis album loh, aku ngerilis lagu baru, tolong didengerin ya, siapa tahu nanti ada waktunya, tolong didengerin, kayak gitu. Jadi lebih ke mulut ke mulut, terus jadi kayak di grup ya pasti gitu. Jadi kayak aku melakukannya dengan tanpa paksaan segala macam. Terus yang pasti standar lah, kita promo ke radio-radio melalui online kayak gini. Terus apalagi ya, alhamdulillahnya banyak media yang bantuin kita sih untuk lagu yang baru ini. Jadi kayak
Gak perlu khawatir juga kan ya, walaupun ada pandemi kayak gini. Terus anak-anak society juga kebetulan 420 Society ikutin bantu gitu, jadi kayak aku rasa ini lebih dari cukup dibandingin dari awal-awal 420 dulu. Kayak kita nggak ada yang kenal, terus kita nggak ada yang mau mempromoin gitu, jadi kayak masuk ke radio susah banget, nggak ada yang mau puterin lagu kita gitu. Jadi kayak sekarang lebih enak sih. Jadi corona nggak corona sih, aku ngerasa kayak sama-sama aja. Oke, tapi kalau kita ngebahas tentang keseharian, kalau keseharian ada yang berubah nggak? Pasti lah ya. Pasti. Jadi di rumah aja gitu. Aku jadi di rumah, jadi ngurusin rumah, terus aku lagi bangun studio di rumahku. Terus apa ya? Kerjaannya banyak aku kerjain di rumah, terus kayak lebih sering sama keluarga, bawa anjingku jalan-jalan. Iya, jadi kayak kalau selama ini kan aku jarang banget gitu. Paling seminggu 2 hari. Sebulan paling aku ada 6 hari di rumah gitu. Jadi kayak semoga orang-orang rumahku nggak bosan sama aku ya gitu aja sih. Nih hari Senin yang hari Senin yang kalau nggak salah tuh hari Senin, aku lupa. Iya kemarin ya berarti ya. Itu kan Bang Ari sempat nge-instastoryin kalau misalkan Bang Ari sama teman-teman 420 yang lain belum pernah ngebawain lagu Nematomorpha nih. Ya. Ya kan ya. Nah kira-kira pengennya sendiri tuh kapan sih? Pengennya bener-bener pengen banget. Kita anggap gak ada pandemi lah. Pengen banget. Sesegera mungkin gitu. Cuman kayak nggak bisa ketemu. Terus kayak kalaupun kita main bareng-bareng kayak online gini pasti sinyalnya juga nggak mumpuni gitu kan. Jadi kayak kapan ya? Nggak tahu lah, nanti kalau misalnya aku ke Jakarta gitu, mungkin aku ketemu anak-anak, mungkin aku bakal bikin live session kali ya. Terus aku bakal online live. Oke. Terus emang Bang Ari sendiri ini terakhir ketemu sama teman-teman 420 yang lain tuh kapan? Pas bikin video klip Nematomorpha. Kapan tuh? Tanggal berapa ya? Tanggal 9 apa 10 gitu. Maret. April. Oh, Maret. April. April. Maret apa April ya? Lupa aku. Pokoknya udah lama deh. Wow. Tapi kangen gak sih Bang? Kangen lah ya. Kangen lah, gila. Tiap hari ke bandara bareng, terus kayak tiap hari bercanda bareng, manggung bareng. Terus sementara ini udah hampir 2 bulan kami di rumah. Kayak oke. Nah ini nih aku penasaran nih. Pasti kan sering manggung bareng. Ya. Show bareng kan keluar kota. Nah, kota paling apa ya? Berkesan? Palembang, Makassar, Medan. Lagi ya? Banyak sih. Banyak ya. Banyak karena Manado juga berkesan. Terakhir nih, yang Bang Ari mau sampaikan buat semua yang nonton, terus harapan Bang Ari juga buat kedepannya gimana nih, terutama masih merebaknya virus COVID-19 juga kan? Iya, jangan nyolong, jangan ngejamret, jangan jadi kriminal. Iya perlu, soalnya banyak anak-anak yang jadi kriminal ya gara-gara corona ini. Terus ya paham sih, maksudnya ini urusan perut gitu. Tapi aku rasa aku masih punya saran yang baik gitu, maksudnya kayak cari pekerjaan yang lebih baik gitu. Terus stay di rumah, ingat orang tua kalian bisa sangat gampang tertular. Terus kurangin nongkrong, berhemat lah gitu. Terus semoga puasanya yang sedang menjalankan diberikan kelancaran. Amin. Jangan lupa nonton Nematomorpha di YouTube channelnya 420. Semoga lagu barunya 420 bisa menemani hari-hari kalian. Semoga rasa rindu kalian akan berdansa semakin meningkat gitu. Jadi kayak semoga kita bisa bertemu dalam waktu cepat dan semoga kalian baik-baik saja. Amin. Semoga Indonesia dan seluruh dunia juga bakal bisa cepat kembali lagi lah ya. Terus Bang Aryo teman-teman 420 juga bisa cepat manggung lagi. Amin. Album ketiga cepet rilis. Amin. Terus ngadain konser tunggal lagi. Jangan lupa mampir ke Bogor. Ya, pasti. Amin. Sukses terus buat Nematomorphanya, buat 420-nya juga. Oh ya nih Bang, tadi ada temen aku ngefans banget. Beneran ini super
ngefans garis keras sama 420 dan dia minta nyanyiin lagu Aku Tenang. Itu tenang ya. Denganmu tenang tak terfikir dunia ini, karenamu tenang semua yang seakan kenyataan, berlari-lari di taman mimpiku, imajinasi telah menghanyutkanku, mimpiku sempurna tak seperti orang biasa. Dah. Yeay. Oke, makasih banyak Bang Ari udah. Sama-sama. Iya, siap. Makasih banyak udah mampir ke live kita di Ngakak Bingits. Makasih juga udah ngehibur, ngabuburit bareng. Yes. Semoga di lain waktu bisa live bareng lagi, tapi ramean sama perganti yang lain. Amin. Salam juga Bang buat istri, buat keluarga, buat teman-teman 420 juga. Amin. Oke. Makasih ya Bang Ari. Selamat berbuka. Udah. Selamat berbuka Bang Ari. Selamat berbuka Ngakak Bingits. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Gimana guys? Udah ini enggak? Terhibur gak sih? Terhibur lah ya. Alhamdulillah. Seneng banget bisa ngobrol bareng sama Ari Lesmana. Karena Ari Lesmana adalah salah satu musisi, seniman yang cukup menginspirasi banyak orang, terutama aku sendiri. Makasih banyak ya kalian